Selamat sore ya. Ini hujan sudah reda. Salam sukses selalu. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Dan salam ngebul buat kita semua. Nah, ini sedikit saya serba-serbi tentang Ninja Dua Tak yang berdasarkan saya tahu ya. Kalau yang saya tidak tahu atau saya belum tahu, saya belum bisa jelaskan. Jadi umumnya adalah yang saya tahu. Motor Ninja Dua Tak kadang ada yang susah sekali dinyalakan. Nah, itu harus cari tahu dulu riwayat dari sakit jiwanya itu. Sakit jiwa apa ini? Ya, penyakit dari motor itu sebelumnya. Gitu. Dan yang paling menyenangkan bagi saya adalah motor ini kampas filternya atau filter udaranya itu cuma pakai busa doang, dan dalam jangka waktu tertentu dia itu bisa rontok loh, rontok total masuk ke karburator. Itu satu. Jadi motor itu rajin dibersihkan, dan kampas filter itu harus sering diganti. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ganti itu kampas filternya, bisa pakai kain flanel. Ya, kain flanel itu dia tidak akan rontok. Kain flanel bentuknya itu seperti kain biasa, cuman dia lebih kaku dan mirip busa. Tapi dia tidak rontok, sampai kapanpun tidak rontok. Karena sifatnya dia itu adalah elastis sedikit. Dan kalau misalnya motor tadi topik saya adalah susah dinyalakan. Susah dinyalakan itu permasalahan utama ya, itu busi dulu. Kalau misalnya businya oke, busi ada api, cukup. Jangan diacak-acak banyak. Bersihkan karburatornya. Kemungkinan besar adalah ada genangan air di dalamnya. Banyak atau sedikit dia ada genangan air. Dan tapi ada baiknya juga untuk motor ini, tangkinya kemungkinan untuk kemasukan air adalah sedikit ya. Kenapa saya bilang sedikit kemungkinan keisi air? Karena di sini dia ada besi di tengah-tengah seperti pipa, tembus ke tangki dan keluar lagi di sini. Itu yang membuat aliran air dari sekitar kunci dia langsung turun ke bawah, yang nantinya ada selang. Satu selang, mana selangnya? Nah, pokoknya ada satu selang, ada di sebelah sana. Berarti ada satu selang yang dicolok ke tangki sampai ke bawah. Nah, itu kalau misalnya ada air netes di sini dekat lubang kunci, ngalirnya lewat situ. Dan harus dipastikan bahwa itu tidak mampet. Kalau mampet sampai mumbul ke atas, airnya genang sampai ke sini, baru masuk ke tangki. Nah, jadi saya bilang model tangki ini cukup aman gitu. Nggak apa namanya ya, nggak gampang kemasukan air gitu. Jadi kalau hujan-hujan bablas saja, sepertinya tidak apa-apa. Gitu. Ini stiker saya tempel-tempelin saja ya, karena saya beli stiker salah. Saya beli stiker itu 3 kali beli, 3 giga salah. Yang ngirim maksudnya yang salah ngirim. Jadi yang 2 saya balikin, yang 1 udah terlanjur saya terima. Itu pas saya buka ternyata beda, ya udah ini. Saya tempel aja sejadinya. Sisanya saya tempel di sepeda anak itu. Yang tulisan Ninja Kawasaki itu saya tempel di sepeda ontel gitu. Kalau yang 2 saya kembalikan. Gitu. Saya enggak terima. Dan bila susah dinyalakan, utamakan adalah memang karburatornya bersih dulu. Pasti ada kandungan air. Itu satu sejarahnya, itu mungkin kemasukan memang dari box filter yang sudah dibuka, atau pernah kejadian pompa olinya mampet. Yang akhirnya oli mesin naik, dan oli mesin itu udah kena campuran embun air. Jadi susah dinyalakan. Ini yang dialamin kemarin seperti itu.
yaitu pompa oli samping mampet, seal mekanik water pun udah remuk, jadi air radiator campur sama oli, dan olinya kedorong ke filter udara, jadinya oli yang kecampur dengan air itu yang masuk ke karburator, makanya kalau dinyalain susah sekali karena ada campuran airnya. Nah setelah itu semua dibersihkan, diberesin oleh saya sendiri, normal. Motor ini mau ditinggal sebulan, seminggu, 2 minggu, asal cuk dinyalakan, kran bensin dibuka, diselah beberapa kali langsung nyala, ndak batuk-batuk gitu, pokoknya lancar gitu. Dan berikutnya adalah apa namanya ini ya, kaliper ya, kaliper atau kampas rem. Kalau kalian mau hemat, pakai punya Supra ya, yang double kaliper ini, yang double piston itu sama gitu, PNP tinggal pasang saja, itu cara murahnya. Walaupun orang tidak rekomendasikan karena memang harganya terlalu murah, tapi cari yang bagus sana, nggak apa-apa. Itu baik depan maupun belakang itu sebenarnya sama aja, itu ya, double piston semua. Jadi itu mudah sekali, murah sebetulnya kalau kalian mau murah-murah. Rantai kalau beli di itunya saya lihat harganya 900 lebih ya, rantai doang. Kemarin saya sempat beli satu, saya nyoba doang, itu udah ganti itu rantainya, karena rantai yang waktu saya bawa itu kenceng kendor gitu, kenceng kendor, jadi pas jalan itu bunyi cross cross cross, karena kan kadang kenceng kadang kendor, kadang kenceng kadang kendor, karena kencengnya itu enggak stabil, mulurnya enggak stabil, jadi sisi sini mungkin mulur, sisi atas tidak gitu, jadi bunyi ngok 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 ngok, nges 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 gitu. Nah setelah diganti sudah tidak lagi gitu. Ini motor pajak jalan ya. Terus setelah itu kalau yang lain, tangki mungkin orang nyaranin dikuras ya, sebenarnya bukan dikuras, kalian isi aja penuh, isi penuh aja, daripada nguras bensin mending isi penuh. Tapi ya itu yang tadi saya bilang, nggak usah terlalu sih, nggak usah terlalu sering dikuras karena memang ini ada pengamannya, ada besi pengaman. Aduh gatel juga ini aku. Paling segitu saja ya yang mungkin saya tahu. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan silahkan tanya aja di komen, nanti saya bikin di video berikutnya ya. Cuma kalau saya lihat yang motor mahal, tapi dalamnya isinya ini plastik ya, di dalam sini plastik gitu. Oke segitu saja ya video saya kali ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Sukses selalu, amin. Semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai kita. Salam ngebul dua tak.